Baiklah, ini adalah tutorial singkat cara menggunakan Simple Student Card versi Pro versi profesional. Ya, baiklah, ini adalah tutorial singkat cara menggunakan Simple Student Card versi Pro, yaitu versi profesional. Kita lihat tampilan Simple Student Card versi profesional seperti ini. Di sini ada menu import file Excel. Kita bisa mengimport file Excel ke dalam database, dimana jika kita telah memiliki data siswa dalam format Excel akan mempermudah kita dalam membuat kartu, karena kita tinggal hanya mengimport datanya saja dari Excel. Kemudian import foto, misalkan kita sudah memotret siswa, maka kita tinggal mengimportnya ke dalam database, maka secara otomatis foto akan masuk ke dalam kartu masing-masing sesuai dengan ID siswa. Ini ada input data, ada export untuk mengekspor database ke Excel, ada backup data, ada restore data, ada reset, dan ada tentang program Simple Student Card versi Pro. Baiklah, hal penting sebelum kita membuat kartu pelajar, terlebih dahulu kita harus men-settingnya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita lihat ada label 1, label 2, label 3, label 4 sampai dengan label 16. Nih, ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin merubahnya nama sekolah SMA Negeri 3 Surabaya. Nah, secara otomatis ini akan berubah. Kita juga bisa mengubah font atau huruf sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengubahnya, kita ubah warnanya saja, kita ubah menjadi warna hijau. Nah, akan berubah. Untuk ukuran juga bisa, untuk semuanya bisa kita ubah. Nah, perlu kita ketahui untuk label 5 ini nomor induk, gunakan label 5 sebagai primary key atau nomor unik, contoh nomor induk atau nomor anggota. Jadi kita harus gunakan nomor 5 ini sebagai primary key atau nomor unik, karena pada label 5 ini kita gunakan sebagai barcode, ada kode barcode. Nah, di sini kita lihat kode barcode. Bisa kita gunakan untuk nomor induk siswa atau nomor anggota atau ID anggota. Yang penting nomor tersebut adalah primary key atau nomor unik. Lihat di sini. Sebagai contohnya saya gunakan sebagai nomor induk atau nomor induk siswa. Nah, untuk mulai mendesain sangatlah mudah. Anda tinggal menggeser objek yang ingin dirubah. Misalkan ingin mengubah posisi logo, kita tinggal klik, kemudian kita geser, kita atur sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Misalkan kita rubah seperti ini. Kita rubah seperti ini, kita atur posisinya, kita atur. Jika sudah oke, sudah sesuai, kita klik simpan. Untuk foto semuanya bisa dirubah. Klik, geser, pindah di sini juga bisa. Nah, untuk memudahkan hal ini bisa kita hidden terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mengubah foto tetapi terhalang oleh TTL, kita lihat TTL di sini, kata sembunyikan dulu. Nah, kita bisa seperti ini, kita geser. Nah, untuk agama, jika mengganggu kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya lebih suka posisi fotonya itu di sini. Tapi untuk Anda bisa Anda rubah sesuai dengan permintaan klien atau sesuai dengan selera Anda.
jika sudah, kita tampilkan lagi TTL dan juga agamanya. Untuk posisi barcode juga bisa dirubah posisinya sesuai dengan keinginan, tinggal geser saja. Misalkan di sini juga bisa, sini juga bisa, fotonya di atas digeser ke bawah juga bisa. Atau misalkan fotonya kurang besar atau terlalu besar, kita bisa mengaturnya di sini. Kita geser, kita perkecil sini. Kalau terlalu tinggi kita kurangi, ya, kurang, ya, terlalu ya, di sini. Oke. Untuk barcode-nya kita pindahkan ke sini lagi agar lebih baik, lebih menarik. Oke, jika sudah, simpan. Oke. Nah, untuk label ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan nomor Indo atau NIS-nya NISN diganti, bisa juga bisa diganti nama juga bisa. Maka di sini ini adalah datanya, maka otomatis akan keluar, tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa merubah label nama saja. Nama, karena nama sudah ada, kita rubah. Misalkan apa, NISN, kita rubah di sini. Untuk rubah misalkan kelas. Untuk agama kita rubah golongan darah. Jika tidak sesuai, kita bisa rapikan di sini, kita geser sampai rapi. Lihat, bisa digeser pokoknya sampai rapi. Golongan darah kita ganti menjadi, bisa kita ganti nomor telepon dan terakhir alamat. Nah, alamat. Nah, untuk tempat dan tanggal cetak juga bisa kita rubah di sini, atau misalkan juga bisa kita sembunyikan, dalam artian tidak kita tampilkan di sini, atau kita bisa tampilkan di belakang sini juga bisa. Misalkan kita sembunyikan saja, ini yang di belakang kita tampilkan. Bisa di sini. Untuk DTD-nya juga bisa kita sembunyikan di sini. Untuk logo juga bisa kita sembunyikan di sini. Dan jika memang desain kita sudah selesai, maka kita simpan. Set. Oke. Nah, untuk background bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera Anda. Nah, di sini juga saya telah menyediakan beberapa desain background yang siap Anda pilih, yang siap Anda gunakan. Misalkan kita ingin mengganti background depan, kita klik. Nah, di sini kita lihat ada beberapa desain background yang sudah saya sediakan yang bisa Anda gunakan. Misalkan kita ingin menggunakan desain biasa, depan biasa, kita ganti yang belakang. Nah, ini kan biasa, back berarti belakang, untuk yang belakang. Nah, misalkan seperti ini, posisinya kurang pas, kita bisa mengaturnya kembali dengan cara menggesernya saja. Geser, semuanya kita geser agar lebih pas posisinya. Kurang, kita geser lagi.
kita rapikan. Nah, ini jika memang tulisan ini lebarnya kurang, maksud dalam artian misalkan tulisannya tidak memenuhi, kita bisa mengatur lebarnya dengan cara double klik pada objek yang diinginkan. Misalkan untuk visi nomor 2 bisa Anda tuliskan di sini ini kurang lebar, kurang panjang, tinggal double klik saja. Nah, kita ganti ukurannya. Nah, seperti ini. Kita lihat ini akan berubah. Kita sesuaikan. Nah, setelah sudah cukup, kita simpan, save, simpan. Sini, 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 sini. Kita simpan. Oke. Jadi sebagai bantuan ini saya tuliskan drag objek pada desain untuk mengubah posisi. Misalkan kita ingin mengubah letak posisi visi, misi atau yang lainnya, tinggal kita klik kemudian kita drag sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Atau bantuan yang kedua, double klik objek pada desain untuk mengatur lebar objek. Nah, misalkan yang saya jelaskan tadi, misalkan ini tulisan kurang panjang, misalkan seperti ini, kita double klik saja. Yang kedua kita double klik. Nah, ini kan lebarnya sampai sini, maka tulisannya tidak putus. Kalau nanti itu seperti ini, nah seperti ini kan tulisannya kurang panjang, nah berarti harus kita double klik, kita atur lebarnya agar bisa menyesuaikan. Nah, kita atur lebarnya maksimal seperti ini agar tulisan tidak kepotong. Simpan. Nah, untuk barcode otomatis digenerate berdasarkan label nomor 5 atau nomor induk. Jadi barcode ini otomatis akan digenerate, akan dibuat sesuai dengan nomor induk atau label nomor 5. Misalkan nomor induk kita rubah juga bisa, misalkan menggunakan nomor anggota. Nah, barcode akan otomatis digenerate berdasarkan nomor anggota ini berarti karena ini adalah nomor barcode, maka harus menggunakan nomor unik atau nomor yang tidak ada duanya, tidak boleh ganda. Nomor unik seperti nomor induk, nomor induk siswa seperti NISN, atau nomor anggota, atau nomor induk mahasiswa atau yang lain. Yang penting adalah nomor unik dan digunakan sebagai primary. Oke. Nanti misalkan kita ingin mendesain seperti apa saja, kita bisa tinggal menggeser dan mendrag saja. Misalkan fotonya di sebelah sini juga bisa, foto di sebelah sini. Untuk nomor anggotanya sebelah sini, nama kita ganti di sini juga bisa. Semuanya juga bisa. Kita rapikan, kita atur dengan ISN, kelas, golongan darah, nomor telepon, alamat. Memang dalam mendesain seperti ini harus hati-hati dan butuh ketelitian agar hasilnya lebih baik. Setelah itu kita
untuk alamat itu biasanya barisnya lebih banyak, sehingga terkadang kalau alamat itu lebarnya tidak kita atur, biasanya tulisan akan kepotong. Maka solusinya adalah untuk file alamat, data alamat, kita double klik. Nah, ini ukurannya kita sesuaikan dulu agar tidak nanti tulisannya tidak mengenai foto. Kita atur di sini panjangnya, untuk lebarnya nanti biasanya untuk alamat ini lebih dari 1 baris misalkan, atau 2 baris. Kita atur di sini agar tulisannya tidak terpotong. Nah, setelah itu kita simpan. Oke. Yes, simpan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sesuai dengan yang kita desain tadi. Nah, ini untuk ini kan ada yang belum rata, kita atur lagi biar rata. Kita masuk menu setting tadi, kita sesuaikan. Kita ratakan, simpan. Yes, kita lihat hasilnya lagi. Nah, seperti ini. Kalau belum rata, kita ratakan lagi. Nah, ini sepertinya sudah rata. Atau nanti bisa lebih diratakan lagi seperti ini. Hasilnya sesuai dengan yang bisa Anda desain. Untuk TTT stempel bisa Anda input dari sini, atau bisa Anda input saat membuat desain di Photoshop. Misalkan kita input di sini, kita tampilkan. Kita tampilkan. Atau misalkan kita ingin ditampilkan di bawah sini, di sini kita sembunyikan. Ini adalah image tambahan, adalah untuk tanda tangan. Tampilkan stop, titik dan stempel. Ini telah saya sediakan file stempel. Nah, agar hasil stempel ini bisa baik dan dengan model transparan, maka kita harus membuat stempel dengan format GIF. Lihat ini, picture berformat GIF transparan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat picture atau membuat stempel dengan format GIF atau transparan. Misalkan kita sudah menemukan stempelnya ini, kita klik open. Nah, di sini nanti stempelnya akan keluar di sini. Untuk mengaturnya bisa kita geser. Ini masih ada putih-putihnya karena tadi pada waktu pembuatan stempel kurang bersih. Ini bisa dibersihkan dengan menggunakan Photoshop lagi. Misalkan di sini posisinya kita atur. Misalkan kurang terlalu besar atau terlalu, kita bisa mengaturnya, kecilkan lagi juga bisa, besar, yang penting yang sesuai. Terlalu besar, oke, sesuai. Nah, sini aja, kita simpan, save. Kita lihat hasilnya.
desain belakang karena tadi memang ada di belakang. Nah, di sini kita lihat stempelnya bisa ada di sini. Nah, ini stempelnya di sini. Kita tinggal print saja. Atau kita bisa mengganti background dengan yang lain. Background yang ini bisa kita ganti, yang belakang bisa kita ganti dengan ini. Nah, ini untuk desainnya bisa kita rubah lagi seperti tadi. Misalkan fotonya digeser, alamatnya, nama, semuanya kita ganti, kita geser sini. Semuanya kita geser. Kita taruh sini fotonya. Karena memang kebanyakan kata belajar itu posisinya seperti ini desainnya. Kita rapikan. Nah, hal yang terpenting adalah kita mengatur lebar ini, lebar filenya ini, karena kalau tidak kita atur nanti pada waktu dicetak di kartu kadang-kadang tulisannya adalah terpotong. Nah, cara mengaturnya adalah seperti ini. Kita double klik pada apa yang dimaksud, misalkan untuk nomor anggotanya kita atur. Nah, ini kan berarti kalau sudah di sini ini berarti sudah sesuai untuk lebarnya, sehingga nanti tulisannya tidak akan kepanjangan. Nah, kalau seperti ini nanti kepanjangan akan kepotong pada waktu mencetak kartu. Kita sesuaikan untuk lebarnya, kita sesuaikan. Nah, seperti ini sudah oke. Untuk nama juga, nah seperti ini kan terlalu panjang, terus kita atur. Oke, sudah sesuai. Kelas terlalu panjang, kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, nah ini oke. Untuk golongan darah terlalu banyak juga, kita sesuaikan. Oke, nomor telepon sudah sesuai. Untuk alamat sudah sesuai juga. Misalkan kita ingin menampilkan tanda tangan dan juga tempat cetakan di sini, bisa kita tampilkan di sini. So, untuk yang di belakang kita sembunyikan, kita pakai, kita sembunyikan, kita tampilkan di sini. Nah, tampil di sini, simpan, kita lihat hasilnya. Sini
untuk logonya kita bisa atur seperti posisi tadi semula. Simpan, kita lihat. Ya, terlihat seperti ini. Ini bisa kita atur lagi, kita bisa rapikan di menu setting tadi. Atau kita juga bisa membuat setting kartu pelajar yang lain, misalkan seperti ini. Di depan, tampil depan hanya menampilkan nama dan juga nomor siswa, nomor induk siswa atau NISN siswa saja. Kemudian untuk tampilan belakang kita tampilkan nama, nomor NISN, kelas, alamat, dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama, kita buat desain depan. Depan hanya menampilkan nama dan juga nomor induk siswa, katakanlah ini. Kita sembunyikan semua, tidak pakai. Yang hanya kita tampilkan adalah nomor induk siswa dan juga nama. Misalkan di sini nama dan nomor induk siswa. Kita atur lebarnya. Sudah. Untuk yang nama kita atur juga lebarnya. Oke. Nah, agar sesuai kita bisa atur jenis huruf atau font pada nomor anggota. Karena hanya menampilkan nama dan nomor anggota, kita buat ukurannya lebih besar. Misalkan kita menggunakan huruf 14 nomor anggota. Nama 14. Tapi perlu Anda ketahui, semakin besar hurufnya maka akan berpengaruh pada lebar datanya nanti. Hati-hati, nanti ada nama yang kepotong. Jadi kita gunakan 12 saja atau 11 saja. 12 saja. Nama. Nah, yang kita tampilkan adalah nama, terus nomor induk siswa. Nama. Namanya kita gunakan underline juga bisa. Garis bawah. Seperti ini. Seperti ini. Jadi pada bagian depan hanya menampilkan nama dan juga nomor anggota saja. Untuk barcode-nya agar lebih rapi, kita lihat di sini saja. Jadi untuk panjang barcode ini nanti sesuai dengan nomor anggota. Misalkan nomor anggotanya panjang, bisa kemungkinan barcode-nya juga akan panjang. Seperti ini, barcode di sini. Atau ini kita agar lebih menarik lagi, kita letakkan di bagian belakang saja nanti. Kita sembunyikan dulu. Ya, ini. Lalu setelah itu kita simpan. Save. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah terlihat di sini. Hanya menampilkan nama dan ID anggota saja. Nama dan ID anggota. Nah, lihat seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini nanti.